Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat Rasulullah ini, Bapak Ibu, kenapa iman mereka itu semakin kuat dan sulit untuk digoyahkan, Pak? Karena ada beberapa waktu yang mereka menyaksikan sendiri kehadiran malaikat di tengah-tengah mereka. Nah, itu yang membuat bertambah-tambah keimanan tuh, Pak. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar riwayat yang sahih ini di saat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan beberapa orang sahabat sedang duduk-duduk, Pak. Tiba-tiba datang orang pakai baju putih, rambut yang sangat hitam, yang tidak ada nampak bekas perjalanan dari jauh. Dan tidak ada satu orang sahabat pun yang pernah melihat dan mengenal orang ini. Cara duduknya pun berbeda, Bu. Dia duduk tapi diadunya lututnya dengan lutut Rasulullah, dan dia letakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Dan Rasulullah pun menerima kehadirannya. Jadi itu sahabat penasaran, siapa orang ini? Nah, Rasulullah pun tidak bergeming, tidak ada mengatakan apa-apa. Kemudian orang ini bertanya yang pertama tentang Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu iman. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah, kata dia, kau benar Muhammad. Terkejutlah sahabat, ini lainlah, nampak sudah dia bertanya, dia pula yang membenarkan, Pak. Kalau kita kan kadang agak marah juga tuh, kau bertanya atau macam mana nih, kau ngetes atau macam mana nih. Nah. Jelaskan kepadaku apa itu Islam Muhammad. Dijelaskan pula oleh Rasulullah tentang rukun Islam. Kembali dia mengatakan, Bu, kau benar Muhammad. Jelaskan kepadaku apa itu ihsan Muhammad. Kata Rasulullah, kau beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihatnya, Allah pasti melihatmu. Kau benar Muhammad. Kemudian aku bertanya kepadamu Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu tunjukkan aku tanda-tandanya. Kata Rasulullah, ketika budak wanita melahirkan tuannya. Jadi kalau sebetulnya sekarang udah banyak terjadi, Bu, majikan sama pembantu itu lahir anak, itu anak tuannya jadi tuannya jadinya, Pak. Nah, itu sebetulnya. Makanya, Bu, yang namanya pembantu tuh membantu hal yang tidak bisa ibu kerjakan, jangan semuanya. Ini makan suami pembantu juga mengidangkan, air kopi paginya pembantu juga, tuh luluh juga hati suami, ini enak lah aku sama dia nih lagi ya. Pagi baru bagus, Pak tehnya sudah siap, itu luluh juga hati jadinya, Pak istri masih tidur baru, Bu, kan. Nah, makanya kadang orang banyak mengatakan padahal ibu tuh cantik, kok mau suaminya sama pembantunya. Jadi laki-laki ini, Bu, lama-lama kenyamanan yang dicarinya, Bu. Cantik jadi nomor 16 jadinya. Kemudian apalagi Muhammad? Kata Rasulullah, ketika pengembala, para petani berlomba-lomba mendirikan bangunan, adu-adu kaya, Pak. Dan ini sudah terjadi. Kalau di kota enggak, coba lah Bapak Ibu pergi ke daerah Trans, nah itu persaingan tuh tinggi itu, Pak.
Ini buat rumah, ini buatlah rumah. Hampir-hampir sama bentuknya itu Pak. Nah, jadi hal itu tuh sebetulnya apakah itu salah? Enggak, sesuatu yang memang harus terjadi. Itulah bukti kebenaran Rasulullah itu Pak. Begitu orang ini pergi, kata sahabat, siapa tadi itu ya Rasulullah? Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Itu Jibril. Dia datang untuk mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan kepada kalian. Apa ndak bertambah menjadi para sahabat imannya Pak? Karena menyaksikan malaikat datang hadir langsung di tengah-tengah mereka. Nah kemudian Pak, kalau kita lihat dalam sebuah kitab yang berjudul Uyun al-Hikayat min Qasas as-Solihin wan Nawadir az-Zahidin karya Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah, ada sahabat Rasulullah ini namanya Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ini Pak terkenal di kalangan sahabat itu ibadah banyak. Jadi dia ini pedagang tapi tidak dilalaikan oleh perdagangannya Pak. Ibadahnya pun kuat. Jadi dagang kuat, ibadah kuat. Kalau macam di Mekah sekarang ini Bu ya, banyak pemilik hotel itu yang hanya menyewakan hotelnya saat musim haji aja Pak. Jadi sudah terima dia duit 11 bulan ibadah aja dia lagi ya. Jadi memang ditutupnya Pak hanya untuk pas musim haji aja. Jadi dikejarkannya ibadah. Dan Bapak Ibu kan bisa melihat orang-orang di Mekah, di Madinah, pokoknya patokan mereka berhenti itu saat azan. Begitu azan berkumandang, stop semuanya. Mall tutup, yang kerja-kerja pun semua turun, mereka sholat berjamaah. Jadi itu mereka sangat menjaga ibadah sekalipun mereka sibuk. Kemudian Abu Mu'allaq ini Bu terkenal juga orang yang sangat wara. Wara itu berhati-hati sampai menghindari hal-hal yang subhat Pak, yang meragukan. Padahal itu rasanya bagi kita itu tidak masalah, tapi bagi Abu Mu'allaq itu masalah Pak. Sama dengan para ulama yang mengamalkan tentang hal ini Bu ya. Dia dihadiahkan seekor burung untuk dimakan. Kemudian dia menolak. Aku tidak suka burung ini. Bawalah balik. Tidak apa-apa, makan aja lah. Enggak. Jadi orang itu tetap memaksa ngasih, dia pulang ditanya kepada ulama ini Pak, kenapa kok ditolak dia ngasih burung? Karena daerah kita ini daerah pertanian, jadi burung-burung itu sering makan benih-benih petani dan petani pun mengusirnya. Jadi sedangkan petani aja mengusirnya, tidak suka sama dia, bagaimana kalau aku makan? Nah itulah saking menjaganya Pak ya. Bahkan dulu ada ulama Bu, saking takutnya dia diajak orang berbuka Pak, rela dia menyambung puasanya. Memang ini terlalu berlebihan menurut kita. Sampai dia rasanya tidak ragu kalau untuk makan itu. Sapi kepada seorang ulama dan ulama itu menolaknya Pak. Kenapa kau menolaknya? Karena orang kampung sini terganggu dengan aroma dari kandang kau. Jadi aku tidak berani makan sapi kau ini. Kalau kita tidak ada tuh Pak, bagus diuangkan lagi, ngapa pula apa ya Pak ya, terima diuangkan. Sedangkan tidak dikasih diminta kadang apa lagi ya Pak. Nah jadi Bu ya, karena kewaraan dia ini, sewaktu dia pergi berdagang, malang tak dapat ditolak Pak. Walaupun dia seorang yang soleh, ternyata dia kena korban begal juga Pak. Dia dirampok. Kata perampok ini, serahkan seluruh hartamu dan aku akan membunuhmu. Kata Abu Mu'allaq, kalau kau mau hartaku ambillah, apa urusannya dengan darahku? Kenapa pula aku mau kau bunuh? Karena suatu saat pasti kau jumpa tanda wajah aku, nanti kau tandai aku. Pas jumpa, kau suruh orang membunuh aku. Karena dia ngotot juga ingin membunuh Abu Mu'allaq ini Pak. Apa kata Abu Mu'allaq ini? Kalau kau memang keras juga mau membunuh aku, izinkan aku sholat 4 rakaat. Sholatlah kau banyak-banyak dulu, ngapa 4, lebih dari itu pun tidak masalah. Penting kau kubunuh.
beruduklah dia bu, sholat dia dua pertama udah selesai 4 rakaat, belum selesai 4 rakaat, di sujud terakhir tuh Pak, ini doanya yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Jadi doanya itu bu, ya Allah ya Wadud, yang memiliki aras yang agung, yang maha melakukan apa yang dia kehendaki. Aku memohon dengan keagunganmu yang tidak akan pernah berkurang, dan kekuasaanmu yang tidak pernah runtuh, dan cahayamu yang memenuhi isi arasmu. Tolong ya Allah, hentikan kejahatan pencuri ini. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah saya. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah saya. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah saya. Jadi kalau kita lihat bu, cara sahabat berdoa nih Pak, memuji banyak bu. Setiap memuji baru minta, setiap memuji baru meminta. Jadi Allah itu berhak untuk dipuji. Jadi kalau mau minta sama Allah itu bu, banyak-banyaklah memujinya. Memang Allah suka dipuji dan berhak untuk dipuji Pak. Cuman kalau untuk sesama manusia bu, memuji itu ada 3 hadisnya. Yang pertama, pujian adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Nah, boleh memuji kalau orang berprestasi, kalau dia bagus Pak, dipuji boleh, karena sesuai dengan fakta. Kemudian jika engkau dipuji sesuatu yang tidak ada pada dirimu, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Bapak padahal tidak pernah tahajud Pak, datang orang, saya kok nengok wajah bapak nih Pak, nampak bapak nih rajin tahajud malam. Padahal tidak Pak, janganlah bapak peluruskan. Memang beda ya cahaya wajah saya. Memang banyak juga orang ngomong tuh, awak tuh orang ke 127 harinya. Kalau memang tidak ada, ya Allah jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Nah yang ketiga, kalau orang memuji kita sesuatu yang memang tidak ada pada diri kita, yang tidak pantas untuk dia sematkan ke kita, maka taburkan mukanya dengan pasir. Yang memang tidak akan mungkin ada di diri bapak. Bapak ini umur 80 Pak, dah kedut mukanya. Datang anak muda, Pak berapa umur bapak Pak? 80. Masa iya Pak? Macam anak muda ya baru wajah bapak. Itu kan tidak mungkin tuh Pak. Itu lempar muka pakai pasir. Sampai tidak tidur tuh. Ini malam Pak, mencari kulitnya yang macam anak muda tuh Bu, akan bahaya tuh Pak. Udahlah tua kuranglah tidur Bu, itu tambah banyak penyakit ini ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin ada. Tapi kalau Allah berhak untuk dipuji. Jadi kalau kita lihat Pak, ya Allah yang maha agung, ya Allah pemilik cahaya. Jadi memang dipuji-puji Allah dulu. Kalau Allah dipuji Pak, Allah akan memberi apa yang kita minta. Manusia aja dipuji Bu, mau dia habis-habisan ngasih Pak. Walaupun kadang kita tidak tahu ya Bu ya, cuman senang aja hati kita tuh Pak. Nah, misal macam ibu Bu, dipuji sama bapak, masakan mama nih lah Maya, kalah rumah makan manapun. Sebetulnya kan ibu tahu itu tidak mungkin Pak. Bukti bapak ini sering juga makan rumah makan Pak kan, cuman senang hati itu Pak. Dipuji itu siapapun senang, orang rela, orang habis. Walaupun aku tahu dia ngolah aku nih, tapi dia tuh pandai Pak, pandai ngambil hati itu Bu, pandai memuji, kasih. Nah apalagi lah Allah Pak yang maha sempurna. 3 kali dia baca doa ini Pak, tiba-tiba ada orang yang memakai kuda membawa tombak pendek di antara telinga kuda yang dia pakai. Jadi di tengah-tengah itu Pak tombaknya itu. Tiba-tiba datang, kemudian dia tusuk pencuri ini Pak. Sudah itu Abu Mu'allaq lah yang ketakutan, sangkanya gantilah perampok baru nampak ini. Sangkanya berganti Bu. Ditanya oleh Abu Mu'allaq, siapakah engkau? Apakah Allah telah menyelamatkan aku perantara dirimu pada hari ini? Kata orang yang berkuda ini, aku adalah malaikat yang berada di langit keempat. Engkau berdoa dengan doamu yang pertama, maka aku mendengar pintu-pintu langit bergerak. Setelah itu kau berdoa dengan doa yang kedua, maka aku mendengar penduduk langit hiruk pikuk. Setelah engkau berdoa dengan doamu yang ketiga, maka dikatakan kepadaku, ini orang yang sedang membutuhkan
pertolongan, maka aku mohon izin kepada Allah untuk membantu. Itu Pak, diceritakannya kepada para sahabat. Tidak ada sahabat yang mengingkari hal ini Pak. Tidak ada sahabat yang mengingkari hal ini. Jadi itu yang tambah membuat teguh iman mereka. Macam Bapak Ibu lah, kenapa mau selalu ke masjid? Kenapa mau duduk mendengarkan ceramah? Duduk di rumah putar YouTube, Ustadz apa yang Bapak mau nengok? Ada semuanya. Tapi mau juga hadir ke masjid sebab Bapak Ibu sudah merasakan keajaiban dari amalan yang Bapak Ibu lakukan itu. Ibaratnya Bu ya, tidak ngerti pun kita apa yang disampaikan Ustadz itu, duduk di majelis ilmu aja udah dapat berkahnya tuh Pak. Apalagi sempat mengerti pula. Atau Bu makin sakit hati kita dengar Ustadz itu ceramah, kena kita rasanya, itu makin besar pahala itu Pak. Bayangkan Pak, duduk di tengah sakit hati, orang tahulah itu kelakuan kita, ditengok orang lah ke kita Pak. Itu Pak, dia terasa tuh Pak. Saya ada ceramah ibu-ibu, saya bilang gini, kucing aja Bu ya, tahu dia mana yang penyayang atau tidak. Maka kalau kita sering didekati kucing, karena kucing tuh tahu kita penyayang Pak. Tapi ada kucing udah melari dia Pak, karena dia tahu kita jahat. Gitu juga dengan anak kecil kata saya. Anak-anak balita bawah 5 tahun itu tahu dia ada orang penyayang, itu dia dekat. Tapi kadang ada orang ini, misalnya anak pejabat datang, sudah tua dia punya anak kecil, sini sayang sama tante sayang. Saya nampak ibu-ibu tuh nengok ke seorang, betul tuh Ustaz, betul. Berarti ada yang kena nih Pak. Itu ibu yang kena tuh besar pahalanya tuh Bu. Kalau malu Pak, padahal saya tidak ada nembak itu tuh Bu. Manalah kami ini boleh menyindir orang. Karena itu tidak boleh. Cuman itu sesuatu yang umum terjadi Pak. Memang sering terjadi seperti itu. Nah gara-gara doa inilah Bu, dia ditolong oleh malaikat. Nah ini juga ada di 2 kitab Bu. Satu di Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, kemudian satu lagi Mujabud Da'wah. Ini riwayat dari Anas bin Malik. Nah kemudian lagi Pak, ada lagi sahabat Nabi yang mendapatkan salam dari malaikat. Jadi kalau kita lihat Pak, ada sahabat Rasulullah itu namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain inilah yang akhirnya ada riwayat tentang sholat di saat sakit Pak. Itu gara-gara Imran bin Husain inilah Pak. Dia tuh kena penyakit wasir Pak. Kalau kita apa tuh Pak ya? Wasir ambeien. Ambeien. Jadi Bu memang tidak sehat-sehat penyakitnya nih Pak. Cuman dia rajin beribadah Bu. Jadi dia bertanya ke Rasulullah itu bukan minta didoakan sembuh Pak. Macam mana kalau kadang tidak sanggup aku tegak di Rasulullah, tegak sakit dia. Itulah kata Rasulullah, kalau tidak sanggup sholat berdiri, maka kamu duduk. Kalau tidak sanggup duduk, berbaring. Itu gara-gara Imran bin Husain ini lah Bu. Jadi nengok semangat dia beribadah dan tidak pernah minta sembuh ke Allah tuh Pak. Jadi selalu datang orang untuk dia tuh Bu mengucapkan selamat Pak. Dan dia tanya ke Rasulullah, ada yang selalu datang ngasih salam sama aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, karena semangatmu beribadah dan tidak pernah mengeluh dengan sakitmu. Tapi jujur aja Rasulullah, boleh enggak aku minta kau doakan, karena ada 30 tahun ya Rasulullah aku sakit wasir ini. Boleh enggak minta doakan agar aku disembuhkan oleh Allah? Senanglah hati Rasulullah Pak. Itulah baru dia meminta didoakan oleh Rasulullah Pak. Setelah 30 tahun ambeien. Jadi kalau ada di antara ibu bapak ibu sakit menahun, itu sebetulnya Bu luar biasa penilaiannya di sisi Allah Pak. Bapak tidak mengeluh, ibu tidak mengeluh, ya berobat juga, tapi tidak ada mengeluh. Karena memang Bu ya seperti sakit step apa tuh Pak yang kejang-kejang itu kan memang susah juga sembuhnya tuh Pak ya. Epilepsi ya Bu ya, itu kan susah gak disembuhkan. Ayan. Kadang memang kasihan kita Bu. Saya pernah nengok dia bangkit di jalan itu sampai luka-luka Pak. Tuh habis itu duduk ndaklah lama Pak ya.
Nggak lama tuh duduk dia balik. Itu nggak bisa sembuh juga tuh. Itu luar biasa nilainya di sisi Allah itu. Jadi wasir ini gitu juga. Mungkin pada saat itu belum ditemukan obatnya. Jadi dia minta doakan ke Rasulullah, Pak. Doakanlah Rasulullah agar aku sembuh. Senang hati Rasulullah, Bu. Didoakan Rasulullah lah dia. Berkah doa Rasulullah hilang penyakitnya, Pak. Tapi semenjak hilang penyakitnya, tidak pernah lagi ada yang datang mengucapkan selamat untuknya. Datang dia ke Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Tidak ada lagi laki-laki yang datang mengucapkan salam kepada aku tuh. Karena penyakitmu sudah sembuh. Jadi dia tidak datang lagi. Minta gini aja lah Rasulullah, doakanlah aku sakit balik. Bayangkan, minta doakan dia balik. Balikkanlah sakit, wasir dia balik. Siapa yang tidak bangga, Bu, disalami oleh malaikat, Pak. Jadi ada pertanyaan sahabat ke Rasulullah, Bu. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, kami kalau berada di depanmu, itu iman kami bertambah ya Rasulullah. Kuat, kokoh kami. Tapi ketika kami kembali ke rumah, bertemu istri dan anak kami, lupa kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tetaplah kalian seperti hatimu ketika berada bersamaku, maka malaikat akan mendatangi kalian. Itulah yang dirasakan oleh Imran bin Husain itu, Pak. Jadi orang-orang yang sabar, tabah, menderita, itu malaikat akan datang kepadanya. Mungkin ada yang datang ke bapak aja mungkin yang tidak ngeh kadang, Pak, kan. Contohnya, Bu, ya, yang nampak nyata itu, Pak, ya, buah sedekah itu dahsyatnya. Nampak di video itu, Pak, rumah makan Ampera sepi, Pak. Jadi di videokannya lah, Pak. Padahal ini sudah jam makan siang katanya, Pak. Tapi lihatlah keadaan warung saya sepi, lauk banyak, tidak ada orang datang. Dan nampak, Bu, di video itu orang tua lusuh datang minta makan, Pak. Dan di videokannya, Bu, dia ngambil makan dan ngasih ke bapak itu, Pak, makan. Tapi setelah dia kasih bapak itu, tidak lama sudah itu, Pak, ramai datang, Pak. Jadi kadang, Bu, ya, kita tidak pernah tahu apakah malaikat itu pernah menemui bapak ibu. Cuman mungkin kita aja yang tidak nyambung, Pak, kan. Kita aja yang tidak terasa mungkin. Mungkin juga ada mungkin. Nah, kemudian lagi, Bu, ini di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu, Nabi Sulaiman itu dia punya sahabat, Pak. Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya. Jadi waktu dia bersama Nabi Sulaiman itu, Bu, ada seorang yang melihat dia dengan pandangan tajam, Pak. Tapi dalam pandangan tajam itu pandangan heran dia juga. Heran melihat sahabat Nabi Sulaiman nih. Sampai takut dia, Pak, dipandang dengan pandangan yang tajam tapi penuh keheranan. Kemudian hilang orang yang memandang dengan tajam tadi. Ditanya oleh orang ini kepada Nabi Sulaiman, siapa yang memandang aku dengan pandangan tajam dan penuh keheranan tadi? Wahai Nabi Sulaiman, dia malaikat maut. Dia akan mencabut nyawamu. Kalau begitu, kau mau ndak nolong aku? Nolong apa? Tolong perintahkan angin untuk menerbangkan aku ke Hindi. Nama satu daerah namanya Hindi, tempat yang sangat jauh, supaya aku tidak berjumpa dengan malaikat maut itu. Diperintahkan Nabi Sulaiman lah, Pak, sesuai minta bantuan dia, Bu. Dia minta bantu terbangkan dengan angin. Diperintahkan Nabi Sulaiman lah angin, Pak, tolong bawa dia ke Hindi, tempat yang sangat jauh. Tidak lama sudah itu balik malaikat maut itu balik ke Nabi Sulaiman. Ditanya Nabi Sulaiman, kau mengapa memandang orang tadi dengan pandangan tajam dan heran? Apa tidak heran aku? Allah menyuruh aku mencabut nyawanya di Hindi, sementara dia berada di sisimu. Rupanya mati dia, Bu. Memang di Hindi itu memang malaikat maut disuruh untuk mencabut nyawanya. Maka memang tidak ada yang bisa lari dari kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat mempunyai ajal.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna yastaqdimun. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Jadi udah jauh pun lari, Bu, tetap juga berjumpa, Pak. Kemudian, Bu, ini dari seorang ulama yang bernama Abu Nasr Az-Zaid. Jadi ini ada di beberapa kitab juga, Pak, termasuk dalam kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang berjudul sama tadi, Bu, Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wan Nawadir Az-Zahidin. Jadi dia ini memiliki amalan, Pak, yang tidak pernah ditinggalkan ya. Paling semangat itu, Bu, menyolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah ke kubur. Itu paling suka dia, Pak. Karena dia tahu pertama pahalanya besar. Nyolatkan jenazah 1 qiraat, mengantarkan jenazah ke kubur 1 qiraat. Ditanya sahabat, Pak, berapa 1 qiraat nih Rasulullah? Seluas gunung Uhud. Jadi itulah dahsyatnya, Bu, ya, pahala orang yang menyolatkan jenazah. Dan kalau diukur luas Uhud itu sekitar 7 km, berarti besar, Pak. Tapi orang yang memelihara anjing tanpa keperluan, pahalanya pun sehari berkurang 1 qiraat. Jadi kalau orang memelihara anjing, rajin-rajinlah sholat jenazah. Kalau enggak tekor, Pak. Harus ada grup WA-nya tuh untuk ngabarkan di mana ada orang meninggal. Kalau enggak kurang sehari 1 qiraat. Tekor nanti karena tidak ada keperluan. Tapi memang itulah ujian dari Allah tuh, Bu. Dibikin Allah pula binatang yang paling setia nomor 1 adalah anjing, Pak. Itulah ujiannya, Pak. Sementara kita tidak boleh memelihara anjing. Itulah ujiannya, Bu. Jadi serba salah kita, Pak, kan? Allah itu memang diujinya kita, Bu. Yang setia ini pula, cuman dilarang pula, di situ pula lah diuji keimanan kita, Pak. Nah kemudian, Pak, sampai suatu ketika, Bu, dia nengok ada orang ngusung jenazah, padahal tidak kenal dia, Pak. Dikejarkannya lah, Bu, ikutlah dia. Di mana disolatkan? Di sini. Solatlah, ikutlah dia solat jenazah. Kemudian diantarkannya lah, Pak. Terjadi suatu peristiwa, Bu, yang hanya disaksikan dia sendiri. Dia nengok, Bu, ada seseorang yang masuk ke dalam kubur itu. Kemudian tiba-tiba ditimbun sama orang, Pak. Kemudian kata Abu An-Nasr As-Zaid ini, jangan ditimbun dulu, ada 1 orang yang belum keluar. Masyarakat malah tidak ngacuhkan, Pak. Dia udah bilang, Bu, ada 1 orang di dalam tadi yang tidak sempat keluar. Tidak ada diacuhkan orang, pergi orang semua ninggalkan itu. Tapi dia penasaran, Bu, duduk dari kubur itu berdoa dia, Allah, ya Allah, jangan sampai aku dianggap orang gila. Karena aku memang tadi melihat ada 1 orang yang belum keluar. Jangan sampai aku dipermalukan orang, ya Allah. Karena aku betul-betul melihat tadi ada 1 orang yang masih di dalam. Tidak lama setelah itu bergerak kubur itu keluar. Dia nggak usah itu, kau pikir aku malaikat rahmat katanya. Baru pergi dia, Pak. Rupanya dia yang satu-satunya yang melihat. Dia satu-satunya yang menyaksikan itu. Itu karena dia menjaga amalan secara komitmen, Pak. Suka menyolatkan jenazah. Macam kita yang udah tahu kan gitu juga, Pak. Asal ada habis sholat zuhur ada jenazah, Pak, pasti kita ikut. Karena kita udah tahu, Pak. Kalau orang tidak tahu kan keluar dia tidak kenal tuh, kata. Kalau kita kan tidak peduli kita, Pak. Mau kenal, mau tidak kenal. Karena kita tahu aku sholat kan dapat 1 qiraat. Datang orang kita beribadah tidak boleh mengharap pahala. Nah, itulah yang mau dikumpulkan. Itu yang mau dikumpulkan tuh. Kemudian lagi, Bu, ada lagi sosok sosok Nabi yang bersahabat dengan malaikat maut, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu, Bu, kerap dia didatangi oleh malaikat maut. Sampai kata Nabi Yakub, kau datang kemari untuk apa? Aku hanya ingin mengunjungimu, Yakub. Kalau kau besok mau datang atau kapan pun kau datang mau mencabut nyawaku, jangan langsung ya, kasih aku dulu tanda-tandanya, jangan mendadak-dadak aja, nanti aku tidak siap. Sudah bertahun-tahun dari kejadian itu, Pak.
Tiba-tiba malaikat maut datang. Kau mau bertamu ya sama aku? Nggak, aku datang mencabut nyawamu. Kau nggak pernah ngasih, kan aku udah pesan dulu kasih aku tanda-tandanya. Kan udah datang tanda-tandaku. Yang pertama, rambutmu hitam sudah menjadi putih. Badan kau dulu kuat, udah mulai sakit-sakit. Kemudian yang ketiga, kakimu sudah tidak sanggup menahan beban tubuhmu sehingga kau membungkuk badanmu. Itulah tanda-tanda dari aku. Kalau udah ada tanda-tanda, salah satu diantaranya banyak-banyaklah kita istighfar ya Pak ya. Nah jadi rupanya Bu, memang itulah tanda rambut hitam menjadi putih, tubuh udah mulai sering sakit-sakit, kaki tidak sanggup lagi menopang tubuh ini. Nah, kemudian Pak, ada sahabat Rasulullah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini Pak, dia pernah membunuh sahabat Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Jadi dia ini penguasa di Madinah Pak, centengnya Bu. Jadi waktu Mus'ab bin Umair diutus Rasulullah ke Madinah untuk berdakwah, dia udah mau ditombaknya Mus'ab bin Umair Pak. Cuma Mus'ab bin Umair ini Bu, karena dia anak bangsawan, kemudian berwajah tampan, tentu Pak, karena anak bangsawan ini Pak, tutur katanya kan terjaga Pak. Karena dia intelek Bu, orangnya intelek, makanya dia diutus Rasulullah Pak. Intelektualnya tinggi, cara dia berkata-kata bagus, maka dia diutus untuk berdakwah di Madinah itu. Kemudian Bu, bayangkan Pak, dia rela meninggalkan kekayaan semuanya, kemanjaan dia kepada ibunya untuk Islam. Jadi mengadap-adap tombak itu tidak ada masalah sama dia lagi Pak. Memang tidak ada dia terpikir untuk duniawi ini lagi. Sedangkan kekayaan aja ditinggalkannya. Waktu dia meninggal di perang Uhud tuh Bu, apa kata Rasulullah? Dulu tidak ada pemuda yang lebih ganteng daripada dia di Mekah, paling kaya. Tapi lihat setelah dia meninggal, bajunya dibawa ke bawah, tidak tertutup mukanya, ditutupkan ke muka, kakinya pun terbuka. Itulah saking tidak ada penggantinya Pak. Jadi ketika diancam Sa'ad bin Mu'adz pakai tombak itu Pak, tidak ada sedikit pun rasa takutnya Pak. Apa katanya ke Sa'ad bin Mu'adz? Tuhan silahkan duduk dulu, nanti aku sampaikan apa yang aku tahu dari Rasulullah. Kalau Tuhan nanti tidak suka, aku angkat kaki dari sini. Jadi mantap caranya Pak. Jadi disuruhnya duduk dulu, dibacakannya lah ayat-ayat yang diajarkan Rasulullah. Langsung Sa'ad bin Mu'adz ditaruhnya tombaknya. Kalau mau memeluk agama gini apa caranya? Mandi kau dulu. Kemudian diajarkannya syahadat. Pulang dia ke kampungnya Bu, menjelang sore aku tunggu kalian semuanya, tidak ada yang masuk Islam, awas kalian. Itu masuk Islam suku Aus dan Khazraj Pak, berkat dia itu. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini Pak, setelah dia masuk Islam, itu kecintaannya kepada Nabi tinggi Pak. Itu waktu perang Badar, apa katanya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, kau jangan coba-coba maju ke depan. Kau tetap aja di sini, biar kami buatkan tempatmu yang teduh. Cukup kau menyemangati kami aja, nampak aja kami muka kau udah semangat kami Rasulullah. Dan jika kau lihat tanda-tanda kami akan kalah, tolong tinggalkan kami ya Rasulullah. Tolong kau lari ke Madinah, karena lebih besar cinta orang yang tinggal daripada kami ya. Begitu betul dia Pak, supaya Rasulullah itu mau pulang, jangan sampai ikut berperang. Lebih cinta mereka daripada kami ya Rasulullah. Nah Sa'ad bin Mu'adz ini Pak, dia sangat berharap mati syahid Bu, tapi rupanya dia mati karena sakit. Begitu dia wafat Bu, itu Rasulullah sampai berjinjit Pak menuju arah jasad dia itu. Sehingga sahabat bertanya, kenapa kau berjinjit ya Rasulullah? Ramai malaikat berada di sisi Sa'ad bin Mu'adz. Dan Rasulullah sendirilah Bu yang memasukkan jasadnya ke dalam kubur itu. Itu kata sahabat, dia berharap betul aku macam Sa'ad bin Mu'adz, jasad aku dipegang oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada Bu, sahabat Rasulullah itu namanya Hanzalah. Hanzalah ini Pak, baru nikah baru Bu. Habis sholat subuh sempat pula dia berhubungan dengan istrinya. Terdengar panggilan perang, lupa mandi wajib Pak. Pergi dia ikut perang. Akhirnya meninggal dia Bu.
Jadi dapat kabar dari para sahabat, bagaimana ya Rasulullah, apakah kita mandikan si Hanzalah ini? Kata Rasulullah, jangan, malaikat yang memandikan dia, sebab dia sedang junub. Jadi pas ditengok oleh para sahabat, Pak, memang basah badannya itu, Pak. Dia terkapar itu memang basah. Penasaran sahabat bertanya sama istrinya, Bu, apa yang terjadi sama Hanzalah sampai malaikat memandikannya? Dia lupa setelah sholat subuh, dia berhubungan denganku dan lupa mandi wajib, dan sehingga masuklah waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.